2 kali lipat kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sanggup melayani Tuhan tidak di luar dan keluar daripada kepentingan amanat agung. Motivasinya harus benar. Walaupun saya masih baru sekali, tapi saya percaya diri bahwa apa yang saya yakini, apa yang saya ikuti, apa yang saya pilih, ternyata Tuhan Yesus yang memilih saya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, itu menjadi kekuatan bagi saya. Ternyata bukan saya yang memilih Yesus, Yesus yang memilih saya. Jadi begitu. Terima kasih. Silakan Pak Paul. Terima kasih Kak Vanessa. Iya, tadi ada sedikit kesalahan teknis karena saya menggunakan perangkat baru ya. Oke, Abi Saifuddin, sangat menarik sekali tadi ya pertanyaan yang terakhir, bagaimana Abi bisa sangat percaya diri. Namun saya juga mendapat pertanyaan yang sama. Saya punya versi sendiri, namun hari ini kan temanya kan kita mau mengorek iman Abi, kepala dan hati Abi. Dulu Abi mendapat pendidikan Islam yang sangat kuat sekali di agama lama, dan saya tidak berkata bahwa semua orang Islam itu buruk, karena saya punya banyak rekan-rekan Islam yang baik, dan di dalam Kristen pun tidak semua baik, banyak juga yang buruk. Saya kira Abi banyak ketemu orang Kristen di penjara juga, toh? Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu, pertanyaan banyak orang, ya, bukan dari saya, tapi banyak orang bertanya. Saya juga ingin tahu apa pendapat Abi, apakah Allah Islam itu sama dengan Allah Kristen, Abi? Bacakan saya Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29. Halo? Roma 3 ayat 29, demikian firman-Nya. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin. Ya. Paulus adalah penginjil terbaik, guru ilustrator saya yang luar biasa. Dia mengatakan kita Allah Yahudi, Allah Kristen, Allah orang Islam sama gitu. Berarti sama. Pertanyaan kedua, bedanya di mana? Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, di situ letaknya. Mereka menyembahnya itu dengan cara yang lain, dengan tanpa pengertian yang benar. Tetapi kita mempunyai pengertian yang benar, siapa Allah itu? Siapakah Bapa itu? Nah, sama seperti Thomas, tanya kepada Yesus, tunjukkan kepada saya Bapa itu. Lalu Yesus bilang, udah berapa lama kamu itu hidup bersama saya, kok masih nanya? Gitu. Itu kata Yesus Kristus. Maka kata Yesus, ana huwa siratu wal haqqu wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, Yesus Kristus. Barulah kaget itu Thomas. Barulah kaget itu orang-orang Islam dengan jawaban ayat itu. Nah, sekarang kesimpulannya ini 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20.
1 Yohanes 5 ayat 20. ayat 20. Firman-Nya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi Allah kita itu di dalam Yesus Kristus. Itu. Saya ulangi lagi, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Allah yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Allah. Dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi, kalau begitu sama nggak Allahnya orang Islam dengan orang Kristen? Untuk menginjil sama. Dalam penginjilan katakan sama. Tetapi kalau sudah di dalam komsel, dalam pendalaman firman Tuhan, baru kita jelasin ayat terakhir ini kesimpulannya, Allah kamu jauh langit dan bumi dengan Allah yang kami sembah. Allah yang disembah bangsa-bangsa itu adalah hampa, Allah yang disembah oleh mereka adalah berhala-berhala. Tetapi kita menyembah Allah yang benar in the name of Christ, Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, yang merasakan penderitaan kita. Imam besar itu merasakan kesusahan kita, merasakan kita lapar, merasakan kita sakit, merasakan penderitaan. Dan Yesus itu sudah dipenjarakan, merasa bagaimana kesusahan di dalam penjara itu. Dan saya pun sudah merasakan bagaimana saya dipenjarakan. Tetapi Tuhan tetap menghibur kesulitan, penderitaan yang kita terima hari ini. Ketika kita menginjil, saudara-saudara, melampaui kemuliaan Tuhan yang sudah siapkan kepada kita semua. Dimanapun Anda berada sebagai penginjil, maka jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang kamu omongkan, apapun jawaban yang harus kamu jawab. Roh Kudus akan menuntun, menolong kita memberikan jawaban yang tepat untuk semuanya. Terima kasih. Luar biasa, Abi. Ya. Namun kelanjutan dari tentang Allah itu, kan Muhammad dulu dikelilingi oleh orang-orang Kristen dan bahkan istrinya konon juga Kristen, paman dari istrinya yaitu Warakah juga Kristen, bahkan disebut pembaca Injil, ya, pembaca kitab suci. Apakah Muhammad tidak tahu tentang Yesus Kristus ini? Sehingga Muhammad sampai memisahkan diri dan membentuk agama sendiri. Nabi Muhammad pasti tahu tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih karena di dalam Al-Quran juga itu diajarkan, diceritakan. Al-Quran itu tidak kurang 97 kali menyebut nama ataupun kata sampingan, empunya tentang Yesus Kristus 97 kali disebut dalam Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad waktu itu pasti kenal Isa Al-Masih itu, pasti membaca, apalagi dengan istrinya. Bahkan kita bisa menduga kalau istrinya itu Kristen dan paman Khadijah itu yang menikahkan Muhammad adalah pamannya Khadijah. Tentu saja kira-kira ya dengan agama apa Nabi Muhammad menikah waktu itu? Kristen dong, Abi, pasti Kristen. Iya, itu. Tetapi dalam sejarah Islam tidak disebutkan menikah dengan cara bagaimana waktu itu. Nah, semua ustadz ya bingung karena peninggalan sejarah sebelum perkawinan Muhammad itu tersembunyi, artinya tidak diketahui secara pasti. Kalau ditanya seperti itu, Muhammad kawin dengan cara apa?
gitu. Dengan agama apa dan sebagainya. Pengenalan Muhammad akan Nabi Isa ini hanya sebatas di mana Jibril membawa wahyu kepada Muhammad lalu ditulis oleh para sahabatnya. Dan tentang pengajaran-pengajaran Isa Al-Masih dan perumpamaan-perumpamaannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya menyebutkan bla 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 gitu, tetapi tidak lengkap. Dan banyak ayat-ayat itu hanya seolah-olah bertentangan dengan Injil itu sendiri. Misalnya Yesus tidak disalib katanya, tapi diangkat langsung ke langit. Nah, itu yang maksud saya kontradiksi dengan Injil itu sendiri. Jadi begitu. Apakah bisa kita sebutkan bahwa Muhammad sebelum membentuk agama Islam bahwa ia sendiri mungkin seorang Kristen, Abi? Tidak dijelaskan semacam itu bahwa Muhammad itu dulu Kristen. Yang diikuti yang kuat di dalam sejarah itu bahwa Muhammad galau dengan keadaannya sampai pada usia 40 tahun itu sangat galau dengan kondisi perang antar suku, kemudian kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang kaya dan berpengaruh, dan orang-orang yang suka main pedang, kepala-kepala suku itu sampai begitu. Nah, suku paling besar yang menguasai suku yang kecil, dan suku kecil itu harus membawa pampasan perang, harus membawa upeti kepada suku yang besar dan sebagainya. Nah, di dalam saat itu golongan kaum Quraisy lah yang paling berkuasa di kota Mekah, dan Muhammad berada di dalam kebingungan semacam itu. Akhirnya ditemukan dia menyendiri ke Gua Hiro, lalu mendapat wahyu, katanya ketemu dengan sosok yang bersuara tapi nggak nampak wajahnya. Lalu dikatakan itu Jibril dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk menduga Muhammad sudah beragama Kristen juga susah untuk, karena tidak ada sejarah yang kuat untuk mengatakan itu. Kecuali ada mungkin nanti ada penemuan-penemuan sejarah baru di dalam waktu kemudian gitu. Tetapi tidak, dugaan semacam itu tidak kuat. Oke, Abi. Ya, Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, nanti habis ini kita bisa tanya jawab langsung lagi. Ada, Pak. Ya, oke, satu pertanyaan terakhir sebelum ke pertanyaan tadi ya. Saat ini kan perbedaan yang sangat mendasar antara Islam dengan Kristen adalah mengenai penyaliban Yesus. Nah, sedangkan di Islam, di dalam Kristen, pokok inti dari kekristenan adalah salib Kristus. Yesus datang ke dunia, mati disalib, dibangkitkan, dan menebus kita semua yang percaya kepadanya. Sedangkan di dalam Islam, justru Yesus tidak disalib. Dan itu kalau Yesus tidak disalib, maka tidak ada penebusan, dan tentu saja tidak ada kekristenan, Abi. Lalu, bagaimana kita bisa menjelaskan pertentangan ini, sementara orang-orang Islam sedari lahir bayi ceprot itu sudah dibisikin seperti itu. Sehingga mau dengar apapun penjelasan dari kita, dia akan tutup kuping, Abi. Kekuatan Islam ini adalah terdapat pada kunci-kunci kata-kata dan ucapan-ucapan penegasan dari Al-Quran. Misalnya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Di dalam surat ketiga ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, di akhirat nanti tidak akan diterima agama itu. Nah, itu menjadi kekuatan bagi orang Islam. Lu mau ngomong apa saja, Islam paling benar.
gitu. Walaupun Islam itu muncul 610 tahun kemudian daripada Injil, gitu. Itu kata-kata yang kuat. Kata-kata yang contoh yang kedua adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam. Sedangkan agama Islam itu muncul 600 tahun setelah Yesus Kristus. Padahal agama Islam baru muncul. Sedangkan berarti orang sebelumnya nggak masuk surga dong. Lalu dibuatlah Ibrahim itu juga Islam, Isa al-Masih, Yesus Kristus agamanya Islam, semua nabi agamanya Islam. Loh, bagaimana bisa Islam orang agama Islam itu muncul 600 tahun setelah Alkitab begitu. Tapi itu adalah kata-kata Al-Qur'an yang luar biasa untuk menguatkan pengikut Islam itu sehingga mereka tetap kokoh di dalam agama Islam. Dan ada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Pak Kiai, oleh Ustadz, pokoknya harus tetap Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah loh, itu kalimat ketiga yang begitu kuat sekali sehingga orang Islam takut keluar dari agamanya. Takut keluar. Bahkan saudara-saudara saya, keluarga saya, walaupun nggak pernah sholat, tetap aja, tetap saja nggak mau itu, nggak mau masuk Kristen, nggak mau ikut saya, gitu. Padahal sholat kagak pernah, gitu. Tapi kalau mulutnya itu ya, alhamdulillah, insya Allah, naik mobil, bismillah, turun, alhamdulillah, dan seterusnya. Kenapa? Karena doktrinnya kuat sekali. Nah, bagaimana sekarang kita untuk menyerangnya itu? Kita harus membuka berbagai macam teknik debat. Teknik debatnya, misalnya, tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Nah, dia akan berpikir berulang-ulang bahwa ajaran siksaan kubur itu yang nggak pernah diajarkan di dalam Alkitab, gitu. Dan mulai dia akan bertanya terus. Dan banyak, apalagi perempuan, kalau saya injilin gampang sekali. Kasihan kamu, di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Bahkan oleh suamimu itu akan dipoligami dengan 72 bidadari. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana posisi wanita nanti dengan suaminya di akhirat. Tetapi ada ustadz yang mengatakan bahwa istri kita di dunia ini nanti di akhirat akan menjadi ratu bidadari. Bagaimana? Walaupun jadi ratu bidadari, saya nggak mau membagi suami saya di surga. Nah, itu antara lain untuk mencairkan suasana, mencairkan penginjilan, agar mereka segera melihat perbedaan yang jauh antara ajaran Islam dengan ajaran kasih Kristus ini, gitu. Ataupun ajaran mana saja, gitu. Sehingga subur pemberitaan Injil ini kemana-mana. Jadi begitu. Ada Evita Tomasoa juga. Iya, silakan Ibu Evita. Bapak lihat. Saya juga mau. Dibuka mute-nya Ibu Evita, silakan. Jangan angkat tangan. Ya. Kok lama sekali angkat tangannya. Silakan Bu Evita. Atau pindah ke yang lain? Oh ya, sudah. Tadi saya pencet-pencet nggak bisa. Oke. Saya ingin bertanya, karena ini kan pelajaran tentang apostologi, Islamologi. Nah, kalau kita ingin penginjilan,
Memang biasanya kita menginjil itu menggunakan Alkitab. Nah, sekarang yang saya tanyakan karena Islamologi, bagaimana dan ayat-ayat apakah yang bisa kita gunakan dalam penginjilan dengan menggunakan Al-Quran? Karena dengan cara kita menggunakan Al-Quran, saya rasa itu lebih fleksibel untuk masuk kepada mereka daripada kita menggunakan ayat-ayat Alkitab. Karena kalau kita sudah menggunakan ayat Alkitab, mereka akan cepat menolak karena merasa itu bukan saya punya. Tapi kalau saya rasa kalau dengan kita menggunakan ayat Al-Quran, itu akan lebih mudah mereka, oh ya ternyata ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, ayat-ayat mana saja dan di mana yang bisa kita pelajari? Terima kasih. Ya, kita langsung kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan di dalam Islam itu. Misalnya ayat tentang pembunuhan. Itu, kita memulainya. Pak, Bu, saya kagum dengan Islam. Saya mau masuk Islam. Nah, mereka akan menyambut kita dengan baik. Gitu. Tapi Pak, kenapa kok ayat-ayat di Al-Quran itu saya takut? Loh, takut apa, Bu? Itu boleh membunuh orang kafir gara-gara beda agama, gitu. Jadi antara kita mau ikut agama itu, kemudian kita tunjukkan ayatnya. Quran surat kedua, Ibu boleh catat. Quran surat kedua ayat 191. Nah, situ bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Quran surat ke-9 ayat 5, intai tangkap mereka. Ayat 6 juga serupa. Kemudian surat ke-9, surat Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Rasul dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi kalau saya masuk Islam, Ibu bilang begitu kepada saudara kita itu, nanti saya harus membunuh dong saudara saya yang Kristen, saudara saya yang Yahudi, gitu. Nah, itu antara lain ayatnya kita tunjukkan. Kemudian ayat-ayat pembunuhan lagi, bahkan boleh memancung leher orang, itu surat ke-47 surat Muhammad ayat 4. Nah, itu boleh pancung batang lehernya. Padrib, pancung, gitu. Itu ayat-ayat yang lain. Kemudian biasa juga saya memakai surat ke-33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, berdoa, meminta keselamatan untuk Muhammad dan saudara-saudaranya, keturunannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, surat ke-33 ayat 56. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang oleh pengikutnya masih didoakan, masih diselawatkan. Bahkan di dalam sembahyang itu ada doa, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya dan keturunannya. Nah, itu antara lain model-modelnya. Sudah saya tulis dan saya sudah buat buku seminar untuk pertanyaan Ibu. Bagaimana ayat-ayatnya. Nah, itu hanya contoh-contoh saja, di mana kalau kita tanya seperti itu, saudara kita Muslim pasti nggak mampu menjawabnya. Jadi begitu. Udah jelas Ibu Evita? Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak. Dari Pak Yohanes Sudarmin. Sering kita dengar tuduhan pihak Islam bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Namun belakangan fakta sejarah membuktikan justru Al-Quranlah yang justru sudah dirubah dalam kurung mungkin. Sudah dirubah ribuan kali dan jauh berbeda dari aslinya. Bagaimana ini kebenarannya Pak Saifuddin? Iya. Sejarah Islam adalah sejarah yang sejarah yang begitu lengkap. Bahkan sejarah kehidupan Muhammad
itu lebih lengkap daripada sejarah nabi-nabi yang lain. Sejarah Muhammad itu bahkan kalau dihitung setiap hari bisa terlacak kehidupannya, itu kelengkapannya. Tentang Al-Quran, diakui oleh saudara Muslim bahwa itu benar, tidak pernah ada perubahan dan sebagainya. Tetapi Al-Quran itu sekarang yang ada di tangan saudara Muslim itu adalah Al-Quran Mashaf Utsmani yang ditulis, yang dikumpulkan pada zaman Khalifah ketiga dari Islam. Pengganti Muhammad yang ketiga itu namanya Utsman bin Affan. Nah, yang ada di tangan saudara Muslim ini semua adalah Mashaf Utsmani itu. Walaupun orang Syiah, orang Iran itu punya mashaf sendiri dan hadis-hadisnya juga tersendiri. Bahkan cara sholatnya pun berbeda jauh dengan saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia ini. Apakah Al-Quran itu masih asli? Asli dalam pengertian Mashaf Utsmani yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi sudah ditemukan beberapa naskah-naskah kuno Al-Quran yang ada di Yaman yang sekarang sedang menggoncang saudara Muslim itu sendiri. Kemudian Bashir al-Assad, presiden Syria, juga mengeluarkan Al-Quran revisi yang tentu saja berbeda dengan Al-Quran yang ada di tangan saudara Muslim di Indonesia. Kemudian juga di Cina, bangsa Uighur itu memiliki Al-Quran standar dari pemerintah Cina. Ayat-ayat yang saya sebutkan, ayat-ayat yang teroris, ayat-ayat yang boleh membunuh, membenci sesama orang di luar agama Islam, itu tidak terdapat ataupun disembunyikan ataupun dipotong di dalam Al-Quran yang dibaca oleh Muslim Uighur. Makanya Muslim Uighur itu tidak ada yang menjadi teroris. Naik haji silakan, tetapi jangan sampai ribut. Karena orang Cina itu sangat rentan terhadap keributan masalah agama. Itu makanya pemerintah Cina itu merevisi Al-Quran ke dalam bahasa Mandarin, terutama untuk bahasa suku Uighur di China, gitu. Tapi itu bukan berarti palsu, hanya ayat-ayat yang pembunuhan, menteror itu tidak terdapat di sana di dalam Al-Quran bangsa Uighur. Oke, terima kasih. Kalau mereka mengatakan Alkitab palsu, biarin aja lah, gitu. Buktikan, disitulah kita harus membuktikan mana yang baik kelakuan orang Kristen dengan orang di luar Kristen. Itu yang membuktikan asli atau tidaknya kitab suci kita. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tiwi Arya. Mungkin bisa dibuka mic-nya, tetapi kami ingin supaya bagi yang bertanya dibuka videonya juga ya. Jadi bukan hanya profile picture, kita juga perlu tahu siapa yang bertanya itu. Silakan Ibu Tiwik dibuka videonya dan dibuka mic-nya, Bu. Selamat malam Pak Ibrahim. Ya. Sebelumnya saya mengucap terima kasih atas keterangan Bapak tadi, banyak hal yang masukan bagi saya. Yang jadi pertanyaan bagi saya, Pak, sebelumnya saya akan mengatakan dulu bahwa saya ini seorang Muslim dari lahir, dan karena saya tuh anti poligami, 2007 saya menjadi Kristen, dan saya terus terang dijauhi oleh saudara-saudara saya yang Islam. Dan ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ibrahim, ketika Bapak dulu menjadi Islam ya, bagaimana pandangan Bapak bersama-sama para ustadz itu ya, ketika mengetahui atau membaca Al-Quran
di mana di dalam Al-Quran itu ada tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa kelakuan daripada Muhammad atau tindakan Muhammad itu terhadap wanita. Seperti misalnya ketika Muhammad itu mengawini Zainab, istri dari Zaid ya kalau nggak salah. Zaid itu kalau nggak salah anak adopsinya Muhammad sendiri. Apakah Bapak mengetahui itu gitu loh ketika Islam membaca ayat itu gitu ya. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu dapat memiliki atau meniduri semua wanita yang dia suka gitu ya. Terus kemudian ada juga banyak hal lah tentang wanita ya yang kurang begitu proper ya sebagai dia seorang nabi, tingkatannya tinggi, tapi disejarkan dengan Tuhan. Kita di Muslim itu dia praise Muhammad, praise Allah, praise Muhammad, tapi dalam ayat-ayatnya tertera semacam itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah ustadz-ustadz yang khatam Al-Quran itu tidak mengerti ayat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menafsirkan Al-Quran, itu yang diakui oleh Indonesia, penafsir yang namanya siapa ya, Quraisy Shihab atau siapa? Karena kalau orang-orang di luar negeri itu tidak kenal Quraisy Shihab. Mereka kenal seperti penafsir Al-Quran dari Jalalayan, Abdul Qadir atau Al-Qurtubi. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih, Pak Ibrahim. Ya, tentu semua ustadz tahu tentang sejarah Muhammad. Perkawinan Muhammad, ucapan-ucapannya, ketetapan-ketetapannya. Kalau dia ustadz, itu pasti tahu semuanya. Bahkan perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy, semua tahu cerita itu. Bagaimana Muhammad menikah dengan Aisyah, dan umur berapa Aisyah itu dikawini, umur berapa Muhammad tidur dengan Aisyah sebagai suami istri, berapa istri Nabi Muhammad yang dikawininya, dan berapa orang juga yang diceraikan oleh Nabi Muhammad. Semua jelas, semua tahu gitu. Namun di dalam Islam itu atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi walaupun tahu tentang sejarah itu, seorang ustadz, apalagi seorang muslim harus membela Nabi. Harus membela Nabi. Kalau tidak membela Nabi, ya namanya kafir gitu. Makanya siapa yang menghina Nabi Muhammad, itu langsung boleh dibunuh, menghina Nabi gitu. Dibuat undang-undang penistaan agama di berbagai negara, apalagi di Pakistan, apalagi di Arab Saudi. Bikin menghina Nabi lewat Facebook, itu banyak yang dibunuh, dipenggal lehernya di Arab Saudi karena hal semacam itu. Ustadz semuanya tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad itu seperti itu. Karena kita harus membela Nabi, ya nggak boleh. Jadi tetap cinta kepada ajaran Islam itu. Bahkan Nabi Muhammad bilang bahwa barang siapa yang mencintai saudaranya melebihi daripada cintanya kepada aku, maka dia tidak masuk surga. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Kalau dia itu kok lebih menghormati, mencintai orang lain daripada Nabi Muhammad, gitu. Itu antara lain yang membuat ajaran ini kuat, dan orang Islam itu ditakut-takuti dengan masuk neraka kalau keluar daripada Islam gitu. Tetapi ibu sendiri yang bertanya, bagaimana perasaan ibu setelah menjadi orang Kristen? Kan lebih enak kan, lebih leluasa, lebih nyaman karena ibu nggak sholat lagi, apalagi tinggal di Eropa, musim dingin nggak bisa wudhu, kedinginan dong, gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu kita salut dengan saudara-saudara Muslim yang memegang teguh agamanya, walaupun mereka sendiri ya jarang sholat lah. Gitu. Kita sekali seminggu ke gereja aja jarang, gimana 5 kali sehari? Susah.
Oh, ada berapa pertanyaan? Masih banyak, Abi. Oh gitu. Ini ada Pastor Lut dari Belgia, Ibu Diana, Pastor Diana Latu juga, dan beberapa lagi nanti. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut, saya menyampaikan kabar duka, kabar sukacita bahwa Evangelis Hari Sunapo dipanggil Tuhan hari ini ya, dan kita akan berdoa untuk beliau dan untuk keluarganya. Nah, kita akan terus berdoa untuk keluarganya supaya ada kesukaan besar karena Evangelis Hari Sunarpo ini sudah mengajak kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Silakan Kak Vanessa. Ya, Abi, bagaimana? Ya, memang beliau ini adalah kekuatan yang luar biasa juga di dalam penginjilan karena dia banyak seminar-seminar dan banyak memenangkan Muslim juga terima Yesus lewat Pak Hari Sunarpo. Beliau memang sudah bulan-bulan hari-hari kemarin itu sudah berat sekali karena sakit gula dan jantung, komplikasi. Ya, silakan. Silakan Kak Vanessa. Oke, terima kasih. Ini ada respon dari Ibu Diana Halatu. Beliau menulis, saya salah satu santriwati Abi di GAA Sukron. Tersenyum Ibu Diana. Baju kuning. Iya, terima kasih. Sudah terima Tuhan Yesus. Oke, Ibu Dahlia dari Prancis, Paris sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu Dahlia. Marpaung, Horas. Silakan Paris. Ibu Dahlia mau bertanyakan? Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya karena kebetulan ya saya beberapa teman sudah mulai saya injilin begitu karena saya bergabung di dalam grup mereka. Jadi ada sih yang sudah percaya tapi belum dibaptis. Sudah mulai saya kasih firman seperti yang Bapak bilang, saya kirim renungan-renungan. Saya kasih juga ayat-ayat Alkitab. Dan saya bertanya, Pak, kenapa di Islam itu, saya bilang sama mereka, kenapa kalian di Islam, kok kalian itu kalau sembahyang, berdoa, yang kalian doakan adalah Nabi Muhammad, gitu. Kalau di kami kalau berdoa tidak mendoakan Yesus Kristus, tapi doa kami sampaikan melalui Yesus Kristus supaya sampai ke Bapa. Saya bilang seperti itu. Terus saya bilang sama teman itu kan aneh ya, aku bilang. Jadi kalian mendoakan si Muhammad, berarti Muhammadnya belum selamat dong. Tapi sudah kalian jadikan dia nabi. Ya, secara bercandaan kadang-kadang saya berbicara seperti itu, Pak. Apakah memang benar di doanya orang-orang Muslim itu bahwa mereka kalau setiap sembahyang mendoakan Nabi Muhammad dan istrinya? Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, bahkan sebelum salam kiri dan kanan dan kiri itu ada doa tahiyat namanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Itu. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sebagaimana engkau Allah sudah menyelamatkan Ibrahim dan turunannya. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, berkati Muhammad dan turunannya. Sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keturunannya. Nah, itu yang Ibu maksud, bahwa setiap Muslim itu sholat harus mendoakan Nabi Muhammad dan keturunannya. Nah, itu memang bacaan wajib harus diucapkan di dalam setiap orang itu sholat, gitu. Itu ucapan yang pasti itu, yang harus diucapkan wajib, gitu. Jadi pertanyaan Ibu itu ya memang itu diperintahkan, bahkan di dalam Quran surat ke-33 ayat 56, sesungguhnya Allah mendoakan keselamatan untuk Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan berselawat untuk
untuk Muhammad. Hai ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Muhammad untuk Muhammad dengan keselamatan yang sempurna. Gitu. Nah, baru disitulah orang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu, oh kamu salah, kamu nggak mengerti gitu. Dari situ saja kita juga masuk ke dalam penginjilan, tidak ada nabi di dalam Alkitab yang didoakan oleh Allah untuk dimasukkan supaya selamat. Apakah Allah tidak maha kuasa? Pegang kaki orang Kristen lalu dilemparkan ke surga. Kenapa kok harus Allah yang mendoakan orang Kristen masuk surga? Makanya tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan harus mendoakan nabi. Akan tetapi nabilah yang mendoakan umatnya. Seperti bagaimana doa Yesus kepada umatnya, kepada kita semua. Itu Tuhan Yesus mendoakan kita. Sampai sekarang. Jadi begitu. Memang benar pertanyaan Ibu. Oke, Abdi, Shalom, saya minta waktu sebentar. Saya kenalkan tetangga saya, bukan tetangga ya, kami sering berkunjung ke rumahnya. Abi Saifuddin kenal dengan kakak dari pemuda ini, namanya Saud. Dulu Abi Saifuddin pernah telepon langsung. Silakan menyapa Abi dengan bahasa Arab, dia dari Irak. Ya akhi, kaifa haluk anta? Masmu sautaka? ما شاء تسمع. تمام. Oh, tamam. Fi Indonesia yujad kathir min Iran yantakil minal Islam ilal Masihi. Yujad kadzalika fi Sijin. Saya bilang banyak orang Iran di Indonesia masuk Kristen, termasuk yang di penjara. Ada orang Iran masuk Kristen di waktu saya di dalam penjara. Dia dari Irak, bukan dari Iran, dari Irak. Oh ya. Anta min Irak. Syukran ya akhi. Anta takallam Arabiyyah jayidan idzan. Naam. Syukran. Bulan Januari pemuda ini baru kami baptis, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan paling susah menginjil kepada orang Irak. Oh ya. Nah, kemarin saya minta waktu malam-malam saya telepon Abi untuk menginjil kepada kakaknya karena saya tidak fasih berbahasa Arab. Jadi saya berkomunikasi dengan Google Translate. Tapi waktu Abi telepon, kakaknya begitu antusias dan adiknya yang kena. Haleluya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, dia harus pergi. Dia hanya berkunjung karena dia teman anak saya, teman Wisely. Ya, dia mau pergi. Oke, thank you. Ya. Oke, saya hanya mau menunjukkan kepada rekan-rekan YouTubers bahwa Abi Saifuddin Ibrahim ini bukan ustadz ecek-ecek. Beliau sangat fasih berbahasa Arab dan bahkan waktu telepon dengan kakaknya Saud itu namanya saya rekam tapi belum saya upload karena saya belum minta izin Abi dan belum minta izin orang tersebut ya. Jadi Abi Saifuddin Ibrahim ini memang sangat fasih berbahasa Arab, bukan pakai Google Translate, bukan pakai ilmu hafalan tapi benar-benar fasih. Oke, silakan lanjut Kak Vanessa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Dahlia. Ibu Diana. Abi boleh bertanya, mungkin tidak dalam situasi kegalauan, Muhammad berjumpa dengan kelompok Airus yang menolak keilahian Isa Al-Masih dan kontra dengan Bapak Gereja Athanasius, sehingga dia meragukan tentang siapa Isa Al-Masih. Sukron Abi, itu dari Ibu Diana, salah satu santriwati Abi di GAA. Sukron. Oke. Pertanyaan ini memang Muhammad muncul ketika
dua kelompok ini bertentangan. Nah, Muhammad berada kepada kelompok yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi dia adalah nabi biasa. Sama dengan saksi Yehova ataupun Mormon yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah nabi istimewa yang diutus oleh Bapa ke dunia ini, gitu. Sementara berkecamuknya perpecahan dua kelompok ini, nah Islam ataupun Al-Quran ataupun Nabi Muhammad berusaha untuk mendamaikannya daripada pemahaman semacam itu. Dan Al-Quran berada pada satu kelompok, satu sisi, Yesus bukan Tuhan, Isa Al-Masih bukan Tuhan. Lalu lalu mengeluarkan pendapat-pendapat seperti itu. Misalnya, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah satu dari yang tiga, gitu. Satu dari yang tiga, satu dari yang tiga, gitu. Maka dikatakan kafir, gitu. Dan cara pengajaran Al-Quran yang sederhana seperti itu gampang diterima oleh orang-orang yang malas berpikir. Tetapi ketika saya masuk Kristen, kemudian saya baca dulu kitab Yohanes, dan lalu saya menguasai itu kitab Yohanes dengan ajarannya. Oh, ini dia, begitu jelimet, begitu susahnya mengurai tentang Trinitas itu. Tapi begitu kita memahami kitab Yohanes, itu sebenarnya nggak susah. Bagus sekali gitu maksud saya. Jadi kalau pertanyaannya begitu, ya memang berada di situ gitu. Athanasius gitu. Oke. Ibu Tiwi, tadi pertanyaan keduanya bagaimana? Tolong videonya dibuka ya. Silakan Ibu Tiwi Arya. Katanya belum dijawab. Bisa dibuka Ibu Tiwi? Oke, sambil menunggu Pak Lut yang sudah angkat tangan. Pak Lut, silakan Pak Lut. Ya, silakan. Pak Lut mau bertanya lagi. Unmute, oke, good. Nah, terima kasih lagi, mau boleh tanya lagi, Pak. Saya juga pengen bahasa Arab sih, Pak. Doakan dapat baptisan Roh Kudus. Bisa berbahasa. Haleluya. Iya, supaya ini, ya. Pertanyaannya, tadi kan Bapak jelaskan bahwa ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menginjil, ayat-ayat Al-Quran yang bisa dipakai untuk menginjil, itu ayat-ayat yang Islam itu teror, horor, membunuh, membakar, penggal, kan gitu kan, macam-macam yang ngeri-ngeri itu kan. Ya. Nah, dan rasanya semua orang Muslim, nanti tolong bedakan Pak antara Islam dan Muslim, biar saya juga dapat pencerahan lebih lagi. Rasanya semua orang Muslim tahu ayat itu Pak, gitu. Nah, maksudnya Muslim yang sungguh-sungguh ya, tapi kalau yang nggak baca juga nggak tahu kan. Tapi walaupun mereka sudah tahu, tapi mereka tetap, kata Pak Abraham tadi, mereka tetap pegang teguh ayat-ayat itu gitu kan. Dan Bapak bilang salut. Kalau saya bilang itu bukan pegang teguh, kalau saya bilang itu bebal Pak, begitu. Tapi saya tidak berharap setelah YouTube ini nanti ada yang nyari-nyari kita. Nah, dan pertanyaan kedua,
banyak orang bilang itu bukan orangnya, tapi itu bukan agamanya, tapi orangnya gitu. Jadi nggak ada masalah dengan agamanya gitu, tapi yang nggak masalah itu oknum ya gitu Pak. Itu tolong bisa dibantu Pak supaya ada pencerahan buat yang mendengar. Gitu. Terima kasih Pak. Muslim itu orangnya, Islam agamanya. Jadi orang Islam disebut Muslim. Kenapa dia disebut Muslim? Karena beragama Islam. Itu. Jadi bedanya nama agamanya itu Islam karena dia kemasukan agama Islam itu disebut Muslim gitu. Orang yang beriman, disebut mukmin dia gitu. Tetapi biasa untuk menyebut mukmin, Muslim, lebih sering, lebih familiar dipanggil Muslim. Artinya dia itu kalau orang kemudian dibacakan ayat-ayat itu kepada orang-orang Islam, itu bukan ajaran Islam, gitu. Itu kan oknumnya. Gini saja, gampang untuk mengurai itu. Kitab suci adalah sumber mata air kehidupan, di mana orang mengambil pengalaman hidupnya dari kitab sucinya. Kenapa kok orang Kristen toleransi tinggi? Dan kadang-kadang untuk menyebut nama Yesus saja takut, saking toleransinya. Karena Alkitab itu sangat toleran, Pak. Nah, kenapa orang Islam sampai begitu? Ya karena kitab sucinya. Bantu saya, kenapa Amrozi bom Bali? Karena perintah dari kitab suci. Apalagi innallaha ashtara minal mu'minin bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka dengan surga. Gitu. Jadi kalau sudah untuk berjihad di jalan Allah, harta, kekayaan, nyawa itu sudah dibeli oleh Allah, ditukar dengan surga. Itu kan ayatnya. Bahkan di dalam surat ke-8, surat ke-8 ayat 60 misalnya. Wa iddulahum mastata'tum minal quwwati wa minar ribatil khair. Ayatnya wa iddulahum mastata'tum minal quwwati wa minar ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dan kamu menggetarkan musuh-musuh Allah. Nah, ini Departemen Agama menggunakan kata menggetarkan. Padahal di situ turhibu nabihi aduwallah. Turhibu itu menteror, mengancam. Nah, menteror. Karena teroris dalam bahasa Arabnya itu irhabiyun. Mestinya bukan kata menggetarkan, tetapi menteror musuh-musuh Allah. Dari ayat itu jelas sekali. Kemudian ayat 67-nya begini. Tentu saja banyak orang Islam tidak membaca ayat ini. Ya membaca Arabnya tapi nggak tahu maksudnya. Artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Jadi tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.
Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat-ayat ini tentu saja menjadi sumber inspirasi bagi para teroris untuk menteror orang. Kalau mengatakan ini oknum, iya bukan juga, gitu. Bukan juga. Kalau kenapa saya kasih nama anak saya Saddam Hussein Muammar Gaddafi? Ya karena semangat dari sebuah kitab suci. Gitu. Sampai begitunya. Kalau begitu, siapa yang salah? Salah orang atau salah kitab suci? Ya saya juga tidak berani mengatakan mana yang salah. Tapi yang jelas, berbeda dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Memang di dalam ayat-ayat tertentu, di dalam kitab Tawarik, di dalam kitab Samuel, ada perintah untuk menghabisi suku Amon, suku-suku musuh Yahudi itu. Tetapi suku Bani Amon, lupa lagi nama-nama suku yang dimusuhi oleh Yahudi, itu sudah punah semua. Jadi Yahudi sudah tidak punya musuh lagi pada zaman modern ini. Musuh Yahudi adalah kebodohan, musuh orang Yahudi adalah orang-orang suku Amon, Bani Amon baru yang membenci mereka dan tidak boleh mereka melakukan kegiatan-kegiatan. Termasuk Nazi Jerman sudah memusuhi bangsa Yahudi. Jadi begitu Pak jawaban saya. Ya kita melihat apa yang diperintahkan kitab suci. Baik Pak, terima kasih Pak Lut. Ya. Saya ambil alih Kak Ada lagi? Vanessa. Ya. Iya. Ya, ya tadi Pastor Lut dari GBI Internasional Brussels. Ini ada lagi Pak dari Ya, Pak Pastor Yunus Tauhid Ruben. Usman. Oke, maaf. Ada lagi ini Pak Ya. Chang dari Bapak Yunus Ruben lewat Ya. YouTube. Menurut Bapak, Yerusalem menjadi kota jejak rohani Kristen yang juga diakui oleh Islam. Bagaimana kita menjelaskan di saudara seberang sana beragama Islam dan sejarahnya? Ya. Itu pertanyaannya, Pak. Menurut Bapak, Yerusalem menjadi kota jejak rohani Kristen yang juga diakui oleh Islam. Bagaimana kita menjelaskan oleh saudara kita beragama Islam itu dan sejarahnya? Ya. Palestina adalah tanah dengan 2 sertifikat. Menjadi perebutan beberapa agama. Sertifikat pertama, Palestina punya Yahudi. Nah, muncul 600 tahun kemudian, sertifikat keduanya, Al-Quran bilang itu punya Arab. Sekarang tidak ada hakim di dunia ini yang bisa adil untuk mengatakan bahwa Palestina, Yerusalem itu adalah milik Yahudi atau milik Islam. Pasti berantem semuanya. Tetapi saya mau mengungkapkan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fatam qalibul khasirin. Hai kaumku, kata Musa, masuklah ke tanah suci Muqaddas, Baitul Muqaddas. Masuklah kamu ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh,
maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi sejak zaman Musa pun, Musa ya berkata kepada Bani Israel yang dipercayakan Tuhan kepada Musa, agar Musa masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, tanah perjanjian itu. Walaupun Musa sendiri tidak masuk, dan dia hanya sampai melihat tanah itu dari jauh, Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Baitul Muqaddas, yaitu tanah suci Yerusalem itu. Jadi dari awal sampai kepada Daud, Daud menetapkan Yerusalem adalah kota Daud. Jadi sebenarnya Quran surat ke-5 ayat 21 ini jadi jawaban untuk kita sampaikan kepada saudara muslim bahwa Palestina, Yerusalem itu tanah Yahudi. Nah, ini ayat Qurannya ada, bilang begitu saja. Tetapi orang Islam ini nggak mau, nggak baca ayat ini bahwa Yerusalem itu tanahnya orang Yahudi. Ketika Donald Trump mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Yahudi Israel selama-lamanya, maka marahlah seluruh negara-negara yang menentang Amerika ataupun negara-negara Islam yang selama ini mengharapkan untuk Palestina merdeka. Demikian penjelasan saya. Oke, luar biasa sekali. Tidak terasa, ya Pastor Heri, kita nggak bisa bertanya lagi karena tidak terasa sudah lebih dari 2 jam. Dan kita minggu depan, Abi. Oke. Oke. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Abi bisa tolong menjelaskan mengapa orang-orang Islam dan para kristolog Islam ini sangat benci dengan Rasul Paulus, Abi. Nanti itu kemudian kita akan tutup. Pastor Ludovicus Mardianto dari GBI Internasional Brussels bisa menutup dalam doa, tapi kita akan mendengarkan dulu penjelasan Abi mengapa para kristolog Islam sangat benci kepada Rasul Paulus. Ya, sayang sekali dasar mereka para kristolog. Kristolog itu adalah para mu'alaf gitu. Jadi yang mengacaukan kehidupan beragama di Indonesia ini adalah para mu'alaf. Saya harus menegaskan dulu bahwa mu'alaf ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Karena mereka dari Kristen masuk Islam. Padahal menurut Al-Quran, orang Kristen masuk Islam itu terkutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Maka setiap orang mu'alaf itu pasti hidupnya tidak ada yang damai, kacau. Walaupun dia kaya raya di dalam uang, dia kaya raya di dalam kelimpahan atau jabatan sekalipun. Mungkin dia, pasti dia kena malapetaka. Karena dia menjual Yesus yang benar. Gitu. Apa alasan mereka kok benci banget dengan Paulus? Nah, Paulus ini ditempatkan oleh Michael Hunter Hart sebagai orang yang berpengaruh dalam sejarah dunia karena dia mampu mengajarkan kekristenan lebih canggih daripada murid-murid Yesus Kristus yang lain. Bahkan banyak menulis karena kecanggihan otaknya dan karena penguasaannya terhadap perjanjian lama yang luar biasa itu sebabnya lalu para mu'alaf dan membenci Paulus karena Paulus ini dengan gampangnya dimusuhi. Satu, Paulus tidak pernah
ketemu Yesus muka dengan muka. Bahkan pada awalnya Paulus ini membunuh para pengikut Yesus. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Paulus ini di dalam mengajarkannya, di dalam menginjil itu sangat radikal. Dan dia berani. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil. Bahkan 2 kali dia keliling Eropa, ketemu dengan orang besar, orang kecil, menyampaikan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, yaitu batu penjuru itu, yang dibuang itu. Dan sekarang dia menjadi teladan di dalam iman, di dalam cinta, dan mereka sangat benci dengan Paulus karena keberanian Paulus untuk mengungkapkan pengajaran Yesus itu sendiri lewat penglihatan dan pertemuan Paulus ketika ke Damaskus. Di tengah jalan dia melihat cahaya yang terang dan ada suara, kenapa kamu menganiaya saya? Siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus pada waktu itu. Inilah dasar kebencian mereka karena kekristenan dan ajaran Yesus itu bertemu di dalam seorang teolog dan penginjil sejati yang luar biasa, yaitu Paulus itu sendiri. Nah, bagi kita bagaimana menjawabnya? Ya boleh saja nanti suatu saat atau kapan kita jadikan tema khusus untuk mengkaji tentang keberanian Paulus di dalam memberitakan Injil keselamatan. Luar biasa, Abi. Itu kesimpulan terakhir ya. Bagaimana para mualaf ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa, Abi. Saya belum puas mengorek-ngorek isi kepala dan isi hati Abi. Namun waktu juga yang harus membatasi kita karena sudah hampir 2,5 jam. Kami tidak lupa mengucap syukur dan mengucapkan selamat kepada Abi Saifuddin Ibrahim alias Paulus Abraham Ben Moses atas kelahiran putrinya yang kedua, yaitu Dahlia Itzik, Presiden Israel. Haleluya. Penuh kuatan ya. Haleluya. Kita terus akan mencurahkan, kita minta berkat-berkat surgawi terus atas Dahlia Itzik ini, agar Dahlia Itzik ini menjadi berkat bagi keluarga Abi dan dia sendiri akan hidup takut akan Tuhan dan penuh dengan roh nubuat dalam hidupnya. Oke, Abi, luar biasa sekali. Kita sudah mendapat kesimpulan yang luar biasa. Jangan jadi mualaf, nanti dikutuk sampai kiamat. Ya. Dan kita minta tolong Pastor Ludovicus Mardianto dari GB Gereja Bethel Internasional Brussels, Belgia, untuk menutup dalam doa dan minta doa berkat buat kita semua yang ada di sini. Silakan Pastor Lud. Pastor Ludo, silakan. Ya, mari. Ya, terima kasih. Saya juga belum puas, tapi nanti kita usahakan untuk ketemu langsung. Rabu depan kita lanjut. Enggak maunya ketemu langsung kayaknya ini. Oke, mari. Nanti Pastor berdoa. Bentar. Nanti Abi kalau ke Eropa nginepnya di rumah Pastor Lud kalau lagi di Belgia, ya. Oke. Ya, siap. Oke, mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena dalam ucapan syukur ada kuasa yang besar untuk penuaian besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami percayakan firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketetipan itu roh keberanian yang memberi kepada setiap kami Tuhan, keberanian dan kekuatan dan kemampuan dan ketertiban untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu itu Tuhan.
semua telinga mendengar, dan sampai semua lutut bertelut, sampai semua mulut mengaku, lidah mengaku, dan dalam hati mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Kami percaya Tuhan, dan kami sudah dilengkapi pada hari ini Tuhan, oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Saifuddin Tuhan, dan Bapak Polsang Tuhan, dan semua tim Tuhan yang bekerja keras untuk ada Zoom Minar ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua fasilitas, untuk semua hikmat, untuk semua knowledge dan understanding yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah itu semua Tuhan Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang ada di dalam Zoom ini, baik yang mendengar juga di dalam YouTube Tuhan, kami percaya kami bukanlah orang-orang yang takut, tetapi kami adalah orang-orang yang berani untuk mengabarkan berita sukacita itu, Injil Kerajaan Allah itu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, entah baik waktunya, entah tidak baik waktunya. Itulah tugas kami, bagian kami ya Tuhan, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami Tuhan mau memberkati secara khusus hamba-Mu Tuhan, Bapak Saifuddin Tuhan, dan beserta keluarga Tuhan, semuanya. Biarlah kemenangan itu boleh Tuhan menjadi milik, menjadi bagian dari hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah seluruh keluarganya boleh percaya dan boleh diselamatkan Tuhan. Yang kami percaya dengan hati, dengan iman kami itu terjadi. Dan itu juga terjadi atas seluruh keluarga kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, juga yang mendengar YouTube Tuhan. Kami percaya di mana satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah itu akan diselamatkan. Karena kami sudah diselamatkan Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk berkata, untuk berbicara kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada semua orang yang kami temui Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk menyatakan kebenaran itu, dan jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan Tuhan. Kami berkati juga Tuhan Bapak Polsang Tuhan, yang terus dengan gigih Tuhan, dengan berani untuk menjadi alat Tuhan di bangsa-bangsa Tuhan, sehingga bangsa-bangsa boleh selamat, boleh mengenal Engkau, dan boleh bertobat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, dan kami berkati Tuhan seluruh tim Zoom ini Tuhan, semua admin dan semua yang ikut di dalam Zoom ini, kami minta berkat yang daripada Tuhan, berkat ilahi tercurah dan urapan Tuhan senantiasa ada dan turun atas kami semua. Dan biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah Tuhan yang memberkati kami tanpa henti. Bahkan Tuhan, Engkau ingin supaya setiap kami terus diberkati lebih dari apa yang bisa kami pikirkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sehingga kami terus boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Sampai akhirnya bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Kami sudah terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang indah dalam persekutuan yang manis dengan Engkau dan Roh Kudus ya Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Oke, sebentar saudara-saudaraku, sebelum saya serah kembalikan kepada Zoomers, Rifandra, Ibu Riyama, Ibu Vanessa, dan Ibu Rahel, saya terbeban sekali untuk menginformasikan kepada saudara bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim alias Paulus Abraham Ben Moses ini adalah seorang penginjil yang independen, berdiri sendiri tanpa dukungan dari yayasan manapun yang menggaji beliau. Dan kita telah banyak diberkati selama minggu-minggu ini, dan kita dalam minggu-minggu depan kita juga masih akan kita akan memberkati beliau bagi saudara-saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk menabur pelayanan beliau dan memelihara hidup keluarganya.
bisa transfer ke rekening beliau di Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia, BCA, atas nama Abraham Ben Moses, ada di Zoom Group Chat ya. Abraham Ben Moses, Bank Sentral Asia. Abraham Ben Moses, nomornya 577 055 7625. Saya ulangi, 577 055 7625. Atas nama Abraham Ben Moses, Bank Sentral Asia. Saya ulangi nomornya 577 055 7625. Oke, dan kalau saudara ingin memesan buku-buku yang ditulis beliau, yang di Eropa bisa menghubungi ke Rifan Rah, dan yang di Indonesia mungkin bisa langsung kontak ke Amigos FM atau ke Bapak Saifuddin Ibrahim. Oke, saya kembalikan kepada Rifan Rah. Ibu Vanessa, silahkan. Iya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mungkin ada waktu 1-2 menit untuk video foto. Kasih foto Ibu Rahel yang Pak Saifuddin lagi bercocok tanam. Silakan Pak, selama lockdown itu Bapak bilang bagaimana? Sempat ya sharing sedikit lah.